Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan berita pelayanan HKBP Rawamangun sepanjang tahun 2022. Dan bahannya sudah dipersiapkan oleh gereja dan secara lengkapnya dapat kita baca masing-masing. Oleh karena itu saya hanya mencoba menyampaikan sari pokok dari berita pelayanan ini. Terimalah salam lebih dahulu dari kami. Shalom. Semoga Tuhan memberkati. Terpujilah Yesus Kristus Raja Gereja. Dia setia memberkati dan menuntun gereja HKBP Rawamangun hingga kini, meski pandemi COVID 2,5 tahun lebih telah menempa bangsa bahkan dunia ini. Namun tetaplah terukir di hati kita yang paling dalam tugas suruhan Tuhan Yesus sebagaimana tertera di atas altar gereja kita ini, supaya kita tetap berbuah dan buah itu tetap. Marilah kita tetap saling mengasihi dan memperjuangkan kesatuan gereja kita. Bila pernah ada masa lalu yang suram, marilah kita semua meninggalkannya secara bersama. Biarlah langkah kita lebih sigap berjalan meraih masa depan bersama ke depan. Pelayanan umum di tahun kesehatian. Kami awali dengan ibadah bersama Perhalado bersama keluarga dengan sebuah keyakinan kalau Perhalado bersama keluarga sudah tetap bersatu, maka pelayanan akan lebih maju ke depan. Karena pandemi COVID, ibadah pertanyaan tetap kita langsungkan secara online sepanjang 2022, tetapi pada tahun 2023 kita sudah dapat menyelenggarakannya di rumah masing-masing. Dan kita bersyukur 2 hari lalu Presiden telah mencabut PPKM, dan oleh karena itulah saya sekarang membuka masker dan kita boleh membukanya juga, meski tetap kita menjaga agar mudah-mudahan tidak ada yang terpapar pada waktu-waktu yang akan datang. Bona tahun dalam bingkai tahun kesehatan sudah kita gabung bersama. Tidak ada lagi bona tahun masing-masing kategorial. Di samping menghemat biaya gereja kita, tapi juga sekaligus membina kebersamaan setiap pelayan di tengah-tengah gereja. Dan pembekalan Perhalado agar semakin sehati juga kita lakukan pada bulan Mei 2022. Dalam tahun kesehatan ini kita juga telah membantu 9 gereja, yakni HKBP Pasar Kemis, Paranginan, Tiga Dolok, Kampung Baru, Barus, Rumah Dinas Piaraja, Pospel Gunung Kidul, Pospel Pansurnatulu, Naik Pospos, Desa Binjai, Tebing Tinggi. Meskipun belum memuaskan untuk semua pihak. Dalam tahun kesehatan ini juga kita mensyukuri ulang tahun HKBP Rawamangun ke-58, dan buah nyatanya ialah memberikan bantuan 10 unit sepeda motor ke Biro Sending untuk dialokasikan kepada pospel-pospel pedalaman dan daerah minus, sehingga kita turut menopang pelayanan di daerah-daerah minus tersebut, seperti pospel Pamayongan di Jambi, pospel Mentawai, pospel mahasiswa di Lampung, di Pulau Rupat, Tikam Gajah Jambi, Pasir Pangarayan, Pospel D5,
dan Pospel PI di Bengkalis. Juga kita serahkan kepada Pospel Kedaung di Salembaran, Banten, dan Pansurnatulu di Pos-Pos Sibolga. Dalam tahun kesehatan ini juga Rawamangun Center sudah semakin baik. Kita telah menerima laporannya di rapat huria, keuangan sudah sempurna kembali ke gereja, dan kita kawal, kita cek fisiknya sudah kembali ke gereja, dan tidak ada lagi kemungkinan untuk dipakai tanpa persetujuan pimpinan jemaat. Tahun 2023, nama Rawamangun Center ini saya mengajukan ke rapat huria untuk kita ganti namanya, misalnya menjadi Geraha No Mensen atau Geraha Sinantam No Mensen. Tetapi belum kita lantik pengurus yang baru, karena saya meminta laporan mereka secara tertulis 18 Desember yang lalu, padahal belum tuntas hingga rapat huria 10 Desember. Tapi tanggal 10 Desember sudah diserahkan secara lengkap. Saya sudah menyerahkan ke badan audit untuk diperiksa. Kalau tidak ada hambatan, awal Januari 2023 panitianya akan kita lantik secara baru. Telah terlaksana Pesta Gotilon bulan Oktober lalu dengan muatan program UMKM dan kegiatan lain yang kita harapkan membantu warga jemaat mempersiapkan diri menghadapi estimasi resesi ekonomi di tahun 2023 yang akan datang. Tetapi yang terutama tidak ada yang takut warga gereja kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Demikian kesaksian dari Rasul Paulus. Bagian dari rangkaian Pesta Gotilon juga kita lakukan seminar nasional, dan kita putuskan di situ salah satu membentuk komisi beasiswa HKBP, dan sudah diterima di rapat huria 10 Desember lalu. Mudah-mudahan awal Januari pun kita sudah dapat melantik susunan pengurus dari komisi beasiswa ini. Romawi 3, pelayanan di tengah pandemi COVID. Sejak Februari 2022 telah dilaksanakan ibadah tatap muka di kategorial. Sejak Oktober tidak lagi kita mewajibkan mendaftar dengan aplikasi Peduli Lindungi, dan sejak Oktober juga kita sudah memakai kursi 4 orang 1 bangku seperti sekarang ini, tetapi tetap menjaga bicara atau jarak agar tidak membawa penyakit secara timbal balik yang satu dengan yang lain. Dan dalam setiap hari Senin, HKBP Rawamangun berdoa secara khusus untuk keluarga yang terpapar COVID, sehingga mereka beroleh kekuatan, semangat melewati masa-masa sulit yang mereka alami. Kita membentuk tim Satgas HKBP Rawamangun juga bekerja sama dengan pemerintah untuk pengadaan vaksin dan booster, dan terlaksana di gereja kita, dan tim itu telah kita bubarkan pada waktu-waktu yang lalu. Pengumpulan persembahan juga kita tidak lagi kumpulkan di depan, sudah kita laksanakan di masing-masing tempat duduk, tetapi tetaplah kita menjaganya Bapak Ibu sekalian untuk tidak terlalu banyak sentuhan yang satu dengan yang lain. Ibadah sekolah minggu juga kita sudah mulai secara online 9 Oktober di Gedung Sinantam. Ibadah lengkap hingga hari ini di Rawamangun sudah berlangsung 9 kali. Pukul 6 pagi bahasa daerah,
pukul 7.30 pra remaja, pukul 7.30 Senantam 1, pukul 8 remaja, pukul 9.30 Senantam 2, pukul 10 bahasa Batak, pukul 13 ibadah khusus, 16.30 dan 19 berbahasa Indonesia. Rumawi 4 pelayanan umum di Rawamangun. Periode seksi-seksi 2 tahun kurun waktunya telah berlangsung dengan baik dan penuh dengan kedamaian. Tidak ada satupun di antara seksi itu yang memperebutkan kekuasaan sehingga bertengkar satu sama lain, tapi yang lama bersukacita meninggalkan pelayanannya, dan kita menyambut seksi yang baru dengan penuh sukacita. Pelatihan pekabaran Injil dan CD boleh kita baca di kertas yang sudah tersedia, tetapi di antara sekian yang dibaptiskan dan CD tahun ini, gereja kita membaptiskan 3 orang yang dari agama lain untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selain ibadah minggu offline, gereja juga diikuti dengan warga jemaat secara online, rata-rata 1.100 viewers. Sekolah minggu rata-rata 476 viewers. Pertanyaan web rata-rata 516 viewer. Ibadah minggu remaja pukul 8 kita hentikan karena hanya diikuti rata-rata 8 orang viewers. Sermon Parhalado tetap kita laksanakan setiap hari Selasa pukul 19. Rata-rata diikuti oleh 51 orang. Dari jumlah Parhalado 72 orang termasuk pendeta. Rumawi 5 pokok-pokok pelayanan koinonia. Perheheon sekolah minggu kita laksanakan dengan berbagai program yang sudah dirancang secara dini, tetapi ditambah dengan aplikasi MyASM yang sudah dipakai oleh gereja dan taman sekolah minggu yang ada di sudut gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang datang lebih awal ke gereja, padahal jam ibadah sebelumnya belum selesai, bolehlah duduk sementara di taman sekolah minggu, menikmati bunga yang harum untuk memandu kita memasuki ibadah di gereja. Pelatihan guru sekolah minggu kita lakukan setelah menerima guru sekolah minggu 21 orang, tetapi sampai sekarang guru sekolah minggu kita masih kurang 10 orang lagi. Bagi anak-anak muda atau Bapak Ibu yang terbuka hatinya untuk terlibat dalam arak-arakan pelayanan sekolah minggu, maka kami gereja kita dengan senang hati menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Perheheon remaja dan Naposo Bulung dilakukan dengan tema to elevate our relation, tetapi dengan satu tekanan untuk tahun-tahun berikut. Program perheheon setiap dewan harus bermuatan lebih banyak perheheon kerohanian daripada perlombaan-perlombaan olahraga, agar kebangkitan kerohanian itu betul-betul menjadi milik kita masing-masing. Sedangkan seksi perempuan huria menaungi segenap punggungan ina di gereja kita. Tetapi perheheon ini diikuti dengan kegiatan lain, kunjungan gerejawi ke Pulau Gebang, seminar kanker serviks, kebaktian Padang, workshop Ulos Batak, dan kunjungan sosial.
Dan satu lagi yang kita sedang gerakkan di dalam seksi perempuan Huria adalah gabungan dari semua punguan menjadi satu ibadah atau satu kelompok, tidak hanya diikuti beberapa orang, tapi semua anggota perempuan di HKBP Rawamangun menjadi anggota seksi perempuan Huria. Punguan Ama Milk Choir yang selama ini di bawah naungan Marturia, kita desain kembali sesuai dengan aturan di bawah naungan seksi Ama Huria dan Dewan Koinonia. Mereka juga melakukan beberapa kunjungan dan aksi sosial seperti ke HKBP Kalirejo, Agape Natar di Lampung. Demikian juga dengan lansia, rata-rata yang hadir 33 orang aktif menyelenggarakan Natal Distrik yang diketuai sintua kita Simbolon dari HKBP Rawamangun dengan penasehatnya Sumihar Pandapotan Siagian. Juga pemeriksaan kesehatan lansia secara rutin, gula darah, kolesterol, berat badan, tensi, dan sebagainya. Rumawi 6 pokok-pokok pelayanan Marturia bersama Dewan Koinonia memandu dan mendampingi paduan suara Milk Choir sebagai kontingen DKI Jakarta mengikuti Pesparawi Nasional di Jogja dengan raihan prestasi Gold 11 dan menopang mereka oleh gereja kita dengan dana 10 juta dari Huria dan malam puji-pujian 91 juta rupiah. Kita juga meningkatkan isi dan renungan Ikutlah Aku menjadi renungan yang up to date dan kita dipertahankan sampai sekarang karena berbagai masukan cocok dipakai untuk ibadah keluarga. Kalaupun ada 1-2 masukan untuk dialihkan jadi YouTube, ternyata renungan Ikutlah Aku memiliki keunikan tersendiri, lebih cocok dipakai untuk ibadah keluarga. Maka kita pertahankan sebagaimana adanya yang sekarang. Terhitung 1 Januari 2023, Digital Commission akan menjadi bagian dari seksi di bawah naungan Dewan Marturia yang selama ini langsung ditangani oleh Uluan Huria. Dewan Marturia juga mengatur setiap pelaksanaan KOR di gereja, sedapat-dapatnya cukup 2 KOR untuk 1 ibadah. Dan setiap KOR diharap terbuka hati untuk tidak hanya meminta menaikkan lagu pujian KOR pada ibadah jam 10, tetapi terbuka hatinya menaikkan lagu pujian KOR dalam ibadah pagi, siang, sore, bahkan malam, bila betul-betul dipahami bahwa KOR juga adalah bagian dari khotbah untuk warga jemaat. Pembekalan Marturia dilakukan di bulan Juni, demikian juga rangkaian bulan Juni, bulan musik di Rawamangun, segenap tim musik, pemandu lagu, organis, pianis, operator multimedia, agar semua betul-betul memiliki satu nafas pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Pelayanan ke Lapas Cipinang dan Lapas Narkoba tetap kita laksanakan selama 1 tahun ini, masing-masing 6 kali. Dan tahun 2023 ini kita akan kembangkan kembali pelayanan ke Lapas di Salemba. Romawi 7 pokok-pokok pelayanan diakonia. Kita mewujudkan bantuan ke korban bencana badai di NTT, di Tapanuli Selatan, bingkisan Aidil Fitri, hewan kurban, kursi roda, korban gempa bumi di Tapanuli Utara baru-baru ini dan di Cianjur.
lalu memberikan bantuan korban terpapar COVID kepada warga jemaat kita dalam 3 gelombang sebanyak 487 keluarga. Juga kita serahkan bantuan kepada karyawan di gereja, petugas kebersihan, petugas parkir, satpam di Dharma Nugraha, Rumah Sakit Rawamangun, petugas keamanan, Babinsa, RT gereja, dan Sinantam. Kita menyerahkan bantuan pendidikan kepada 84 anak warga jemaat tingkat SD, SMP, dan SMA dalam gelombang pertama, dan kepada 81 orang anak pada gelombang kedua. Diakoni juga menggelar aksi donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, gelombang pertama 60 orang, kedua 50 orang, dan pemeriksaan rutin kepada warga kita khususnya lansia, sosial kepada janda dan duda, anak yatim, hingga yang berumur 17 tahun. Pembekalan diakonia kita lakukan di bulan Agustus, dan selanjutnya poti parasian yang selama ini difokuskan kepada bantuan usaha kecil warga jemaat diperluas kepada mereka yang butuh topangan gereja maupun yang sakit menahun. Selain itu, komisi beasiswa akan kita dirikan di HKBP Rawamangun guna pelayanan bantuan beasiswa yang lebih efektif dan maksimal, direncanakan kepengurusannya awal 2023 nanti. Warga jemaat kami himbau terbuka ikut menjadi orang tua asuh dari anak-anak gereja kita ke depan. Romawi 8 Yayasan Sinantam. Kelas yang sudah tersedia boleh kita baca: toddler, playgroup, kindergarten A, kindergarten B. Dan gereja mengumpulkan sekali persembahan 1 kali 1 tahun kepada yayasan ini sebagai bentuk doa dan topangan kita. Bagi warga jemaat yang menyekolahkan anak di Yayasan Sinantam, diberi potongan diskon harga SPP 20%. Kita berterima kasih kepada Bapak Sintua Dr. Andus Richard Panjaitan SKM sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan ini selama ini. Dan pada rapat Dewan 2 Desember lalu, kami telah menerima permohonan pengunduran dari beliau karena janji iman yang telah disampaikan beliau. Dewan Pembina Yayasan ini ke depan disesuaikan dengan aturan-peraturan huria yang berlaku. Romawi 9 per tahun Sekretariat Rumah Tangga. Daftar inventaris yang up to date telah disusun oleh per tahun, lalu dikembangkan oleh sebuah tim aset kita, yakni Sintua Sudirman, Sintua Rudolf, dan Sintua David. Warga jemaat yang berkeinginan untuk melihat daftar inventaris dan daftar aset boleh membuka aplikasi ini pada waktu-waktu yang akan datang. Safe Deposit Box SDB juga telah kita buka sejak April tahun lalu. Segenap surat berharga huria telah kita simpan di sana. AC gereja kita telah kita perbaiki secara total. Mudah-mudahan yang di dalam gereja dan di lantai 2 sudah boleh nyaman kita beribadah. Multimedia juga mudah-mudahan sudah lebih jelas, lebih jernih kelihatannya, dan kamar mandi sudah kita renovasi. Khusus kamar mandi, Bapak Ibu sekalian, saya meminta dengan sangat, pakailah dengan sebaik-baiknya. Jagalah kebersihannya.
rawat jugalah kebersihannya, tempatkan sampah pada tempatnya, dan tidak ada yang merokok lagi di gereja maupun di pekarangan gereja. Romawi 10 Hapar Haladoon 8 Mei 2022 Sintua Du Maria Si Hombing pensiun dari WEK Kelapa Gading, dan Pendeta Silalahi diberangkatkan 13 November 2022. Segenap kewajiban gereja telah diserahkan sepenuhnya kepada beliau. Tahun 2023 kita butuh penambahan sintua di WEK yang tidak ada lagi sintuanya, atau hanya satu sintuanya yang ada sekarang, atau yang sangat membutuhkan. Tetapi khusus kepada WEK Rawamangun 3, Gangkana, Rawamangun 4, dan Kayu Jati, kita butuh segera penambahannya di awal tahun 2023. Romawi 11 pelayanan hatopan dan oikumene. HKBP Rawamangun turut berkontribusi untuk 50 tahun penginjilan HKBP di Pulau Rupak, dan kita juga mengirimkan sebuah unit sepeda motor untuk pengembangan pelayanan di Sending Rupat ini. Selain persembahan sebelumnya, dompet dana pensiun HKBP dari Rawamangun telah kita kirim dalam 3 gelombang. Gelombang pertama 125 juta, gelombang kedua 200 juta, dan 2 hari kemarin gelombang ketiga sekaligus terakhir 116 juta. Dan selama 1 tahun ini kita telah menerima kunjungan 5 orang pimpinan HKBP di Rawamangun ini. Kita juga menerima kunjungan gerejawi sebagaimana boleh kita lihat dalam bahan berih yang telah tertulis. Tetapi khusus kepada pos Pelkedaun di Lampung, di Kalirejo, kita telah memberikan bantuan selain sebuah sepeda motor, juga memberikan sebuah altar yang bukan dibangun oleh gereja kita, tapi dari warganya sendiri. Saya menyebut nama mereka: Herbin Sidabutar, Wemsiter Sinaga, Jemmy Sitorus, Fernando Situa Fernando Sihombing. Semoga sebanyak pula warga jemaat kita yang terbuka hatinya untuk membantu mereka yang sangat berkekurangan. Romawi 12 keuangan akan nanti disampaikan tersendiri oleh bendahara kita. Tapi saya ingin mengetuk hati Bapak Ibu sekalian, pilihan tahun di gereja HKBP Rawamangun yang sudah menyerahkannya paling tinggi di 34,8%. Maka saya mengetuk hati Bapak Ibu sekalian juga untuk 2023, berilah persembahan tahunmu dengan penuh sukacita ke gereja, atau by transfer, atau melalui sintua WEK kita masing-masing. Jauhlah dari HKBP Rawamangun menyerahkan pilihan tahun karena sudah mau terdidi, atau karena sudah mau menikah, atau karena sudah sakit-sakitan. Tapi serahkanlah pada saat kita sedang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Romawi 13 statistik kita secara lengkap dapat kita baca di buku yang sudah ada, tapi rekapitulasinya adalah jumlah kakak kita per hari ini 31 Desember 2022 adalah 2.667 keluarga
terdiri dari Bapak 1998 orang, Ibu 2432 orang, pemuda dan pemudi 2889 orang, remaja laki-laki dan perempuan 606 orang, anak-anak 927 orang, jumlah jiwa 8.852 orang. Romawi 14 penutup. Kami adalah hamba yang terbatas, kiranya pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita semua. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan pelayanan kami, sekaligus mohon doa dan dukungan untuk pelayanan selanjutnya. Marilah kita menyambut tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023 dengan tema mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Tuhan menghantar langkah kita semua memasuki tahun baru 2023. Shalom aleichem, shalom Elohanu, horas madita saluna.